Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Husaini dengan jabatan pelaksana atau terampil penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Salah satu peserta Lasar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 2 kelompok 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut beberapa agenda yang akan dibahas ke depannya. Yang pertama, profil unit kerja. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, peran BPP dan penyuluh. Yang keempat, uraian tugas. Yang kelima, standar layanan. Dan yang keenam, kaitan tugas dengan tujuan unit kerja. Profil unit kerja. Balai Penyuluh Pertanian Juwai merupakan kelembagaan penyuluh non-struktural di kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan wilayah binaan sebanyak 21 desa, terdiri dari 21 WKPP, dan saat ini membina 207 kelompok tani dan 21 gapoktan. Balai Penyuluh Pertanian Juwai beralamatkan di Jalan Paringin, Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Berikut adalah struktur organisasi di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Juwai. Koordinator di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Juwai dipegang oleh Bapak Fitriansah. Visi dan misi. Yang pertama, visi BPP Kecamatan Juwai yaitu terwujudnya penyuluhan pertanian berbasis masyarakat secara terpadu melalui penyuluhan guna mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Sedangkan misinya adalah yang pertama, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian dan keswadayaan petani sebagai pelaku agribisnis. Yang keempat, meningkatkan kelembagaan tani yang kuat dan tangguh. Yang kelima, meningkatkan produktivitas potensi unggulan di bidang pertanian. Yang keenam, mengembangkan potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Peran BPP dan penyuluh dalam kelembagaan petani. Yang pertama, menyusun programa. Yang kedua, melaksanakan penyuluhan. Yang ketiga, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan. Yang kelima, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh. Yang keenam, melaksanakan proses pembelajaran. Uraian tugas penyuluh pertanian. Yang pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi data, potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, melakukan penyebaran informasi pertanian, baik teknis, sosial, dan ekonomi, melalui tatap muka kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kelas kemampuan poktan atau gapoktan dari kelas pemula menjadi kelas lanjut. Yang keempat, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Yang kelima, melakukan fasilitasi poktan atau gapoktan dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang. Dan yang terakhir, melakukan fasilitasi poktan atau gapoktan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani. Standar layanan yang harus dicapai yaitu pertama, bersikap dan berperilaku ramah dalam melayani.
serta memahami kebutuhan dan permasalahan petani. Yang kedua, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan terhadap petani. Yang ketiga, selalu meningkatkan kompetensi diri sebagai penyuluh pertanian. Yang keempat, bersikap harmonis kepada petani. Yang kelima, bersikap loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang keenam, mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja dan petani. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan semua lapisan masyarakat demi kemajuan dan peningkatan hasil pertanian. Kaitan tugas dengan tujuan instansi. Tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan tujuan instansi yang mana untuk mewujudkan penyuluhan pertanian berbasis masyarakat secara terpadu melalui penyuluhan guna terbentuknya pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Ulasan peningkatan kinerja. Dalam mewujudkan manajemen ASN yang baik, Balai Penyuluh Pertanian Juwai melakukan peningkatan kompetensi dalam bertugas dengan mengikut sertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan baik offline maupun online, serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja penyuluh. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.